bergerak berbagi untuk negeri. Agis Marcel Disney. Sehat Agis? Sehat Pak? Alung Maulana Putra. Ada apa namanya? Amelia. Sakit. Sejak kapan? Doakan mudah-mudahan sehat ya. Kak, siapa? Gembira. Iya. Anak-anak merasa gembira hari ini? Iya. Pagi ini merasa senang dalam bentuk gembira. Ayo, kalau memang dia anak-anak gembira, yuk senyum sama-sama. Oke, senyum sama-sama. Yuk satu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Senyum. Senyum paling bagus. Oke. Senyum paling cantik, paling gagah. Lama lagi kita akan menghadapi ujian semester naik kelas. Harapannya adalah anak-anak bisa naik kelas dengan nilai yang maksimal. Mudah-mudahan gunakan waktu yang kita sedikit ini untuk belajar apa saja. Bukan hanya belajar dari pendidikan yang diajar oleh guru saja, tapi anak bisa belajar dari lingkungan. Seperti biasa, ibu ingin tahu anak-anak sekarang mengungkapkan apa yang terasa dengan cara melakukan aktivitas berikut. Oke, pemenang yang kedua. Pemenang sampai berapa? Sampai 3. Bukan ya? Oke. Sultan Hakim. Itu ada 2 perasaan, senang dengan semangat. Apakah anak-anak jujur mengungkapkan anak-anak hari ini senang dan semangat? Coba yang keras, anak-anak semangat? Senang? Insya Allah mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan senang dan semangat. Kalaupun ada yang sedih, insya Allah Allah akan berikan jalan bagi kita gimana caranya supaya sedih ini bisa berubah jadi senang. Amin. Caranya gimana? Pertama, gimana? Percaya sama Allah, Allah pasti akan bersama kita. Yang kedua apa? Kalau Anda sedih, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ayo pengalaman, berbagi pengalaman. Kalau Anda sedih gimana? Saya perahu-perahu Bu, gitu. Saya melempar-lempar Bu. Ada seperti itu? Kalau bahasa itu namanya temper gitu ya, temper tantrum. Kalau anak kecil kan tak dibelikan mainan tuh boleh-boleh di mana-mana. Kalau anak seperti itu, wah gawat, ini berbahaya. Jadi berarti kalau kita sedih apa yang harus kita lakukan? Sholat salah satunya. Berarti ada beberapa orang yang katanya semangat belajar hari ini. Siapa yang mau mewakili? Sudah? Iya, ada. Nah, ayo. Halo.
Ketika teman ada yang sedang bicara, mari sama-sama kita hargai ya apa yang akan disampaikan kawan. Oke, silahkan Safa. Senang itu ibu yang masalah kalimat, terus asik, seru gitu. Oke, alhamdulillah. Bener? Iya, Bu. Iya. Oke, terima kasih Safa. Iya, Bu. Oke, supaya Anda lebih fokus lagi, ikuti apa yang ibu katakan. Apa yang ibu katakan? Kalau ibu bilang fokus, berarti Anda angkat tangan. Oke, nanti kalau ibu bilang fokus, angkat tangan. Bisa? Kalau ibu tidak bilang seperti itu, berarti jangan lakukan apa-apa. Paham? Nah, kita mulai. Siap? 1, 2. Fokus. Turunkan tangan. Nah, apa tadi informasinya? Apa yang harus Anda lakukan? Tetap fokus, angkat tangan. Oke, paham? Kita ulangi. Fokus. Pegang ini. Pegang ini. Mana hidungnya? Mana pelangnya? Pegang hidungnya. Pegang hidungnya. Nggak ada yang mau pegang hidung? Turunkan tangan. Fokus terus. Dalam belajar, kalau kita tidak fokus gimana? Apa yang terjadi? Ngomong semua gitu. Jadi semua kan jadi kaget. Akhirnya gimana? Kita merasa tertinggal, kita merasa tercecer. Ini kok beda ya? Kok seperti ini ya? Kok gini? Jadi kita bingung sendiri. Kalau kita beda, jadi makanya supaya kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik dengan cara apa tadi? Kita akan bekerja secara berkelompok. Anda boleh pilih, Anda pengen kerja dengan siapa? Boleh berdua, boleh berempat, boleh bertiga. Ibu percaya Anda aktif ya? Ya Bu, semua bekerja. Oke, silakan jangan diangkat meja, tapi cuma dekatkan saja. Silakan. Ayo 2 menit. Silakan. Nah, baik Anda semuanya. Materi kita hari ini adalah tentang menjadi generasi emas yang mampu. Sekarang Anda Ibu beri kesempatan untuk melihat tayangan berikut ini. Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Tugasnya adalah masing-masing kelompok nanti membuat laporan, membuat kesimpulan apa yang bisa kita ambil pelajarannya atau apa yang terjadi pada tayangan ini nanti. Oke? Siap? Cerita tentang kata kecil. Nah, seekor kata berbeda dia punya sejarah dalam hidupnya. Jadi sekarang kita menyimak, memperhatikan gimana sih sejarahnya kata ini, apa yang dia lakukan. Oke? Siap? Silakan dilihat. Nah, jadi pada suatu ketika ada sekumpulan kata, gitu ya, dia melakukan sebuah perlombaan. Nah, apa lombanya? Lombanya adalah menentukan, yaitu bagaimana si kata ini berlomba bisa menaiki, memanjat apa? Menara. Coba Anda bayangkan, menara apa yang ada di dekat kita? Nah, kalau enggak, apa akhir dari cerita ini? Kenapa sih? Betul? Kok kata kecil ini dia yang jadi pemenang? Apa yang dia lakukan? Nah, akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali seekor kata kecil yang begitu berusaha keras menjadi
satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak. Semua kata kecil yang lain ingin tahu bagaimana kata ini bisa melakukannya. Nah, seekor peserta bertanya, kok bisa ya kamu bisa mencapai puncak menara? Padahal yang lain kan pada berjatuhan. Kami sudah pada kelelahan, kata mereka. Nah, kenapa dia menang? Ternyata dia tuli. Jadi apapun yang disorakkan oleh Allah, yang diteriak-teriakkan, dia pikir, nah mungkin dia berpikiran positif, mungkin dia bilang begini, wih orang masih semangat, aku harus semangat, padahal dia nggak dengar. Lah siap. Lah siap. Sekarang sukarela. Siapa yang mau kelompoknya dibilang hebat? Kelompok hebat mana yang mau keluar? Oke, ya kelompok Sal Reza. Ya, baik. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Kenapa kata disitu ini bisa jadi pemenang? Karena dia tidak mudah menyerah dan selalu bersemangat untuk menjadi pemenang. 2. Apa pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari cerita ini? Jangan mudah menyerah dan menjadikan hujatan penonton menjadi motivasi untuk menjadi lebih maju dan lebih baik. Terima sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kami tentang kisah kata di depan menjara, tidak boleh melihat dari luarnya, tidak boleh pantang menyerah terlalu semangat dan jangan menghiraukan perkataan yang tidak baik. Oke. Kita siap aplaus ya. Kasih aplaus untuk kelompok teman kita. Nah, Safa. Oke. Kelompok Safa. Silakan Safa. Mengapa kata yang satu ini bisa menjadi pemenang? Karena kata ini memiliki sikap pantang menyerah dan semangat yang tinggi dan tidak menghiraukan perkataan orang lain. Oke. Apa pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari cerita ini? Memiliki sikap pantang menyerah, semangat, dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuannya dan bersikap positif dengan apa yang dia lakukan. Ketika Anda tidak berani, maka ketidakberanian itu yang terjadi. Tapi ketika Anda mau merubah diri, saya harus berani, saya bisa, maka insya Allah Allah akan bantu Anda berada di depan sini tadi, ya kan? Anda mau bacakan, itulah pembelajaran. Ketika dalam pikiran kita katakan nanti terbawakan kawan, nanti dicemooh kawan, maka itu akan terjadi. Oke, paham ya? Nah, tapi apakah benar si kata ini tuli? Apa artinya? Maksudnya si kata ini tuli adalah dia tidak mendengarkan, tidak dengarkan apa yang dikatakan oleh penonton, tidak dia pedulikan apa yang dikatakan oleh penonton. Seperti itu juga kita dalam kehidupan. Ketika kita peduli dengan cemoohan orang yang ingin menjatuhkan, maka yakinlah bahwa kita akan menang. Tapi ketika kita yakin saya pasti bisa, insya Allah kita akan
Bisa. Oke, tetap semangat ya. Semangat? Iya. Bagaimana kita akhiri kegiatan kita kali ini? Oke, mari sama-sama kita baca hamdalah. Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya adalah satu pembelajaran yang dilaksanakan dengan memperhatikan minat belajar serta kesiapan belajar murid. Pengalaman yang saya dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata banyak hal yang bisa saya ambil dari kegiatan tersebut. Di mana setelah saya melaksanakan pembelajaran ini, ternyata ada memberikan pengaruh positif terhadap kelas saya, terutama pada murid-murid saya, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini mampu menghidupkan suasana kelas, meningkatkan dinamika kelas terutama. Dalam pembelajaran, kita memperhatikan unsur-unsur yang terkait dengan kompetensi sosial emosional murid. Nah, dalam hal ini, saya melihat perbedaannya antara sebelum saya mempelajari dengan sekarang. Setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakannya di kelas saya, maka banyak hal yang terasa bagi saya manfaat dari pembelajaran pada murid-murid saya pada saat saya melaksanakan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa saya terlihat aktif. Mereka mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntunan yang telah saya lakukan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan memperhatikan kompetensi sosial emosional siswa, mampu menciptakan suasana kelas yang lebih aktif, menciptakan suasana kelas yang lebih hidup, kemudian dinamika pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih terasa maknanya. Praktik pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa saya terlihat begitu antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Mereka begitu aktif, mereka terlihat begitu nyaman sehingga seperti tidak ada beban ketika melaksanakan pembelajaran. Artinya ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan murid tersebut dan memperhatikan kondisi sosial emosional mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan gaya belajar murid yang memiliki gaya belajar audio, yang memiliki gaya belajar visual ataupun kinestetik, di mana dalam hal ini seorang guru diharapkan bisa memperhatikan seluruh kebutuhan murid secara keseluruhan ataupun secara individual. Nah, maka dari itu pembelajaran ini memang seharusnya lah kita laksanakan, dan ke depan ini yang akan menjadikan pembelajaran yang mampu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan murid sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan yang berpusat kepada murid. Mudah-mudahan apa yang saya laksanakan dapat menjadikan manfaat kepada murid-murid saya dan bisa memberikan pengaruh kepada teman-teman sejawat di sekolah tempat saya bekerja. Demikian refleksi saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan unsur kompetensi sosial emosional. Semoga mampu memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.